Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video mantan kiper tim nasional Indonesia Ferry Rotinsulu mengatakan bahwa Bung Toel itu adalah komentator, bukan pelaku di lapangan. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, jadi Bung Toel gimana tuh kalau misalnya tidak sesuai target? Apakah perlu masih dipertimbangkan lagi? Kalau Bung Toel, sekarang pun kalau saya ketemu PSSI saya berhentikan. Kalau buat saya. Tapi kan kalau ketua umum PSSI Erick Thohir ini kan fair gitu kan. Dia bilang saya profesional gitu kan. Saya selesaikan yang kontrak yang sudah disepakati sampai Juni kan begitu. Cuma kan yang kemarin itu kan ngaco, makanya menurut saya baru kalah baru menang dari Vietnam 1-0, keesokan harinya langsung media bahkan ada yang menyampaikan video terbuka minta perpanjangan kontrak, kan nggak masuk akal itu. Kalau kita mau bicara tentang sepak bola, itu kan maksudnya dalam sisi lain secara analisis, bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan? Ya dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya perlakuan, fasilitas, support. Ya kalau memang dia hebat kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Okay. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya, kan nggak ada yang sebanyak ini. Menurut Anda? Piye, well Toel, iki manut karepmu lho, well full lokal timnas 3 sama lawan Laos, well Toel. Laos, rempah-rempah lho, well Toel, very good, very well, jancuk. Sopo wel pemain Laos sing jago gak ono cuk mek iki tok iki kaptene koyo Hendra Mafia pentol tok wel sing tak ngerti wel. Iki strategine timnas iki mek bondo lemparan ke daleme Arhan sampai tangane Arhan pedot. Arhan tadi Agus Bontong. Yo gak iso nek full lokal. Hah? Kalau Bang Toel ini kan ya dia komentator. Ya kan dia komentator gitu loh. Dia hanya komentator gitu loh. Kalau saya kan tahu saya pelaku di lapangan kan gitu. Dia mau komentator apa orang ya itu urusan dia aja bang, kan begitu bang. Iya, tapi kan seorang komentator ini kan ketika dikasih main bola, ketika disuruh tendang bola ya belum tentu bisa sempurna kan begitu. Soalnya kan dia bukan pelaku. Nah beda kalau komentator yang lain kayak gitu. Kalau orang mengkritik dia itu adalah seorang pemain, dia seorang pelaku, nah itu baru saya agak sedikit, gitu loh mas. Tapi kalau cuman dia bukan pelaku tapi dia mengkritik ya untuk apa juga kan kita berdebat juga nggak mungkin. Kalau kita sama-sama pemain, sama-sama pelaku ini kan tahu gitu loh. Kemauan kita sama-sama apa. Saya kalau kritik-kritik membangun ya, tapi kalau sudah kritik terlalu banyak ke dalam ya buktinya kan timnas kita udah bagus nih. Ya maaf ya, untung-untung yang ya, teman-teman yang lain jadi komentator ya bukan berarti ini ya. Tapi ya setidaknya nggak usah terlalu masuk ke dalam lah. Gitu loh. Karena kita tahu loh. Sintayong ini kan pelaku dia seorang mantan pemain timnas ya, melatih Korsel juga ya, bukan pelatih kaleng-kaleng sebenarnya. Ya itulah saya bilang kalau kita mau komentatornya wah ini oke, nggak jadi masalah, kekurangannya di sini nanti kan dibenahi sama pelatih. Tapi kan kalau sudah masuk ke dalam ini menganalisis ini bla bla, waduh, ketika kiper ini dipanggil terus dianalisis ini kenapa nggak dipanggil, waduh. Memang sih ada, wah kok saya nggak dipanggil timnas gitu. Ada beberapa lah ya kan. Tapi ya namanya selera pelatih itu kan beda gitu loh. Ya kan, tapi kita nggak usah ngeluh, kita berusaha lagi aja gitu loh. Istilahnya kalau kita jatuh kita bangun lagi. Kan begitu. Ya sama seperti saya di timnas. Kalau saya mau marah, mau apa ya, mungkin semua marah mungkin ya. Lu bayangin coba, dari 2005 sampai 2011, saya nggak pernah main. Saya hanya main di uji coba terus. Ya, tapi ketika saya dikasih kesempatan di Piala Dunia 2012, saya buktikan kalau saya juga bisa gitu loh. Padahal saya di klub main terus loh. Saya buat prestasi klub, tapi saya nggak pernah main di klub. Nggak pernah main di timnas gitu loh. Kalau lu orang Indonesia, lu timnas sejati ya harus apapun hasilnya mas ya, kita tetap timnas lah mas ya. Timnas itu, apapun itu, timnas pasti menang. Dan Korea kan, ya dia juga pasti, dia juga pasti takut lah. Dia pasti juga ada tim analisnya menganalisis beberapa pertandingan kemarin, pasti waduh ini yang harus jaga, ini harus dijaga. Begitu juga kita sebaliknya. Sintayong juga pasti ada pemain-pemain yang dia waspadai di situ.
apapun itu timnas ya, siapapun pemainnya, siapapun pelatih, tetap kita dukung Mas. Ya kan? Seperti itu. Kayak supporter ya, supporter. Pemain atau pelatih itu keluar masuk Mas di klub. Tapi supporter itu selamanya ada di klub itu. Ya, dan supporter selamanya ada di timnas itu. Jadi kita kasih biar aja timnas. Maksudnya Sintayong di timnas kasih dia. Karena dia target Sintayong itu kan 5 tahun memang. Dan tahun ini ya dia diperpanjang gitu. Red Hernando, wah pokoknya Hernando nggak usah kita pakai, dia terbaik lah ya. Buat Hernando tetap slow ya, tetap kalem ya. Ya, saya support kamu terus. Jangan pada saat bagus aja kita support dia dan pada saat dia jelek kita hujat dia, jangan ya. Jadi kiper itu 1000 kali melakukan penyelamatan, hanya 1 kali melakukan kesalahan, yang dilihat hanya kesalahan dia. Jadi kita lihat dia bagus-bagus yang kemarin. Ya, saya rasa dengan Hernando ini punya mental ya, punya mental juara lah kalau saya bilang ya. Rating timnas ya progresnya bagus Mas ya. Jadi kita nggak usah tanya lagi ratingnya berapa ya. Kan situ kan tahu sudah bagaimana progresnya sekarang. Jadi cukup teman-teman menilai sendirilah. Ini bedain komentator sama pelaku pemain. Itu beda, jelas jauh bedanya Mas. Di era timnas sekarang ini dan pemanggilan pemain ini yang saya salut ya, luar biasa ya. Saya di situ dulu di senior ada Hendro Kartiko, ada Jenry Pito ya, ada Markus, ada Made dulu ya. Jadi ketika kita dipanggil, ada adik saya juga kemarin coachnya Mega, seperti itu. Jadi ketika kita dipercaya ya kita kasih, ya kita buktikan gitu loh. Tapi ketika kita tidak dimainkan, wah jangan pernah ada rasa ngeluh gitu loh maksud saya. Jangan pernah ada rasa ngeluh, wah gue di klub main terus kok di timnas, jangan ada. Ya itu udah nggak bagus itu. Ya itu lari-larinya ke attitude-nya nggak bagus. Ya mendingan kita support aja, tapi ketika kamu dipercaya diturunkan, buktikan. Nah itu. Jangan sudah ngeluh ketika dibuktikan kamu juga main jelek. Nah itu yang parah itu. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo kita dukung timnas di tanggal 26 nanti. Apapun hasilnya tetap kita dukung. Ini sejarah baru loh, kita lolos loh. Karena kita berbicara di grup seperti ini, dan kalau melihat komposisi, kemarin kita memulai pertandingan lawan Arab, itu posisi paling buncit, tiba-tiba sekarang di posisi 3 gitu. Jadi menunjukkan persaingan di grup ini sangat ketat, dan saya rasa kalau bukan kemenangan yang kita raih lawan Bahrain ketika pertandingan kandang, itu persaingannya bakal berat sih. Jadi saya rasa garansi harus 3 poin di sana. Kalau berbicara ingin tampil di 2026 tentunya. Pasti dong, kita ingin banget dong tapi Pasti, 2026. Nah, untuk menghadapi laga-laga lanjutan nanti, oke yang paling dekat memang di Maret 2025. Selain tambahan oleh Romania, apakah kita masih butuh pemain diaspora lainnya? Apa sebenarnya materi yang kita punya udah bagus banget? Pasti ya. Oke. Kita bicara dari kita nggak punya, tanda kutip ya, nggak punya siapa-siapa sampai punya pemain banyak seperti ini, ya itu harus kita bisa manfaatin, harus kita bisa maksimalin, harus bisa dioptimalin oleh Sintayong. Kalau kita bicara kekurangan, yang pasti Justin Hubner nggak bisa main ya. Mungkin itu salah satu kendala di mana Hubner kemarin mendapatkan 2 kartu kuning, sehingga menjadi kartu merah, sehingga dia pasti absen di laga melawan Australia. Artinya kan kita butuh 1 pemain lagi di lini pertahanan dari 3 CB itu. Yang pasti Jaitzes ada di situ, yang pasti Rizky Ridho ada di situ. 1 lagi bisa Kevin Dix bisa main di situ, bisa Mads Hilgers bisa tampil di posisi itu. Jadi ya penggantinya Hubner, paling nggak kita punya 2 pemain yang secara kualitas mungkin setara ya dengan Justin Hubner. Kalau kita bicara pengalaman, ya mungkin Hilgers lebih berpengalaman dibanding Hubner. Kita bicara Dix juga lebih berpengalaman dibanding Hubner. Tapi kita bicara chemistry kan. Di belakang kan kita selalu butuh chemistry. Tidak mudah untuk bermain dengan 3 back, butuh chemistry yang begitu kuat, butuh koordinasi yang begitu rapat, bagaimana kita harus bermain selalu solid sebagai sebuah unit, bagaimana kita kalau tertarik backnya siapa yang harus nutup, itu segala macamnya itu butuh koordinasi yang luar biasa dan juga komunikasi. Jadi ya nggak ada Justin Hubner, mungkin itu menjadi salah satu hal yang harus diadres dulu nih sama Sintayong, siapa yang layak menjadi salah satu personil dari 3 back di lini belakang. Lalu tadi Rizal sempat bilang apa yang harus bisa dimanfaatin atau dimaksimalin selain ya tadi koordinasi lini belakang, ya jelas transisi ya. Karena kita punya momen transisi yang cukup beragam, cukup banyak, tapi sangat sulit untuk bisa memaksimalkannya. Kita udah halfway menuju garis tengah, masuk ke sepertiga terakhir dalam kondisi kadang-kadang 3 lawan 2, kadang-kadang 3 lawan 3, dalam kondisi yang kalau Liverpool gol ya. Idealnya gol. Idealnya tuh menjadi end produknya menjadi gol gitu. Tapi masih belum sempurna koordinasinya, terutama siapa yang harus ngelebar, siapa yang harus nanti dioper, nanti umpannya dibalikin seperti apa, itu eksekusinya itu belum sempurna semua. Yang selalu saya bilang adalah
mau main 3-4-3, mau main 3-5-2, mau main 4-4-2, itu semuanya terserah Sintayong, tapi yang penting kan eksekusinya. Di atas lapangan seperti apa? Eksekusi dalam transisi menyerang ke bertahan, eksekusi bagaimana kita dari bertahan untuk menyerang, itu yang harus betul-betul udah menjadi firm, udah menjadi hal yang harus bisa dimaksimalkan.